Pagi, Bu. Sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang yang absen dulu ya. Langsung saja ya. Yang tidak hadir itu siapa? Hadir semua, Bu. Oh iya, hadir semua. Oke, sekarang sebelum kita masuk ke materi yang berikutnya, Ibu akan tanya dulu. Materi kita yang minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Norma. Materi lalu. Norma. Iya, norma berdasarkan daya ikatnya ya. Kemudian norma berdasarkan daya ikat itu dibagi menjadi berapa macam anak-anak? Ada berapa tuh? Norma berdasarkan daya ikatnya itu dibagi menjadi 5 anak-anak. Yang pertama itu apa? Kesopanan. Yang pertama itu apa? Cara. Yang cara sedikit yang kedua? Kebiasaan. Kemudian yang ketiga? Ya, tentang kelakuan. Terus yang keempat? Oke, yang kelima? Ya, itu materi kita yang minggu lalu. Ada berapa? Ada macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada 4 anak-anak. Yang pertama norma agama. Kedua, kesusilaan. Ketiga, keempat. Oke, itu materinya yang akan kita pelajari ya. Sebelum lebih lanjutnya, Ibu akan menampilkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Disimak baik-baik ya. Ya ini. Tapi sebelum Ibu menyampaikan materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama itu peserta didik memahami norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, Victor. Tingkatnya. Nah, stop. Ini yang dimaksud dengan norma. Ibu ulangi lagi ya. Norma pada hakikatnya adalah merupakan kaidah hidup yang mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang pertanyaan Ibu, kenapa norma itu dibuat bukan di sekolah ya? Kenapa? Norma itu dibuat di lingkungan sekolah. Kira-kira itu apa tuh norma dibuat? Tuh, norma dibuat di sekolah itu apa? Untuk menjaga ketertiban sekolah. Norma itu disamakan dengan aturan. Makanya baik di sekolah, di rumah, di masyarakat itu pasti kita ketemu yang namanya norma. Karena norma itu adalah mengatur tingkah laku pergaulan kita sehari-hari. Dan norma itu harus ditaati oleh seluruh kita sebagai manusia atau sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang norma. Di situ tadi kan sudah dijelaskan dalam kehidupan masyarakat itu terdapat 4 norma ya. Yang pertama kita bahas tentang norma kesopanan. Nah ini. Norma kesopanan adalah norma yang membangun dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma itu berkaitan dengan norma kesopanan itu berkaitan dengan tingkah laku kita, pergaulan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini seperti ini contohnya. Biasanya kalau kalian di sekolah kan kalau mau pulang salaman sama gurunya ya. Itu salah satu contoh norma kesopanan. Kemudian kalau kalian mau berangkat sekolah, biasanya kalian cium tangan orang tua enggak? Ya, itu salah satu contoh dari norma kesopanan.
bersumber dari wahyu Tuhan. Norma agama ini memiliki dua, ada perintah, ada yang bersifat perintah. Kalau bersifat perintah itu artinya apa di norma agama? Perintah. Perintah. Contohnya itu gimana? Kita disuruh apa tuh? Kalau katanya norma agama yang sifatnya perintah, kalian disuruh apain gitu? Ya beribadah. Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Kemudian kalau yang bersifat larangan, kita dilarang untuk apa itu? Berjudi, apalagi? Mencuri, apalagi? Apa? Minum minuman keras. Itu salah satu larangan dari norma agama. Jadi setiap agama itu melarang umatnya untuk berjudi, minum minuman keras. Apa tuh? Narkoba juga dilarang ya. Jadi tidak boleh dilakukan itu. Oke, sekarang selanjutnya. Yang ini terakhir nih. Yang terakhir norma apa? Ya, yang terakhir adalah norma hukum. Coba kamu lihat, ini gambar pelanggaran kah atau apa ini? Pelanggaran. Iya, ini pelanggaran terhadap norma hukum. Jadi kita itu tidak boleh, apalagi ini seorang pelajar, sepertinya ya gambarnya seorang pelajar tawuran ini, itu tidak boleh. Jadi norma hukum itu tidak boleh melakukan hal-hal yang seperti ada di gambar ini. Apalagi kalau kalian itu berkelahi dengan temanmu. Banyak sekali contoh-contoh dari norma hukum, kayak kamu sebetulnya kan tidak boleh mengendarai sepeda motor ya. Kenapa? Karena kamu masih di bawah umur. Sebetulnya itu tidak boleh mengendarai sepeda motor. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum. Tidak boleh mengendarai sepeda motor kalau masih di bawah umur. Kemudian kalaupun mengendarai motor harus menggunakan helm, lampu SIM. Kemudian harus ada bawa STNK, bawa SIM, BPKB ya. Bisa juga kita kan jarang kita bawa kemana-mana ya. Yang pastinya harus bawa SIM, STNK, KTP kita. Tugasnya udah selesai ya. Sekarang waktunya untuk kelompok 1 mempresentasikan tugasnya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok yang lain simak baik-baik ya apa yang disampaikan kelompok 1. Mencuri, 7 manusia diperintahkan untuk menolong sesama. C. Contoh pelanggaran norma agama antara lain sebagai berikut. 1. Tidak menjalankan ibadah seperti yang telah diperintahkan oleh agamanya. 2. Berjudi, mencuri atau menipu. 3. Melakukan perbuatan zina. 4. Tidak menghormati orang tua atau durhaka terhadap orang tua. 5. Minum minuman keras atau mengkonsumsi narkoba. 6. Memfitnah dan berbuat aniaya terhadap orang lain. Sanksi bagi pelanggaran norma agama adalah berupa dosa serta keyakinan akan adanya pembalasan terhadap perilaku manusia di hari kemudian, hari kiamat. Orang yang berbuat dosa akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Esa berupa siksa kelak di akhirat. Adapun yang berbuat kebaikan akan mendapat kebahagiaan di hidup di akhirat. Untuk berikut hasil dari kelompok kami, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Iya, kasih tepuk tangan itu. Baik, sudah cukup bagus ya hasil diskusi kelompok 1. Ya, itu yang dibahas oleh kelompok 1. Mereka membahas tentang norma agama. Kemudian selanjutnya
Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Pengertian, dan kami akan membacakan pengertian norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan aturan yang ditimbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan antar warga sehingga masing-masing anggota masyarakat saling menghormati. Norma kesopanan, kaidah sopan santun, lahir dari suatu kebiasaan hal-hal yang biasa diterapkan di dalam interaksi antar pribadi manusia. Meskipun tidak semua kebiasaan adalah sopan santun, pelanggaran terhadap norma kesopanan akan menimbulkan celaan dari masyarakat dan sebagai orang yang tidak sopan santun. B. Contoh norma kesopanan antara lain sebagai berikut. A. Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus, dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil, atau membawa bayi. B. Jangan makan sambil berbicara atau berdiri. C. Jangan meludah dan di lantai atau sembarangan tempat. D. Berbicaralah dengan suara yang lembut dan kata-kata sopan terhadap orang yang lebih tua. E. Menemui tamu menggunakan pakaian yang sopan. Sekian dari hasil diskusi kami ucapkan terima kasih. Baik, itulah hasil paparan dari kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang apa yang udah kalian bahas tadi, baik dari norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, artinya setiap norma yang berlaku dalam masyarakat itu harus kita patuhi ya. Semua norma atau keempat norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu harus kita patuhi. Kayak seperti norma kesopanan, artinya kamu harus menghormati orang yang lebih tua dari kamu, gitu kan? Kalau orang memberi kamu sesuatu, harusnya kamu bilang apa? Iya, terima kasih. Terus kamu ambilnya pakai tangan? Iya, itu salah satu contoh dari norma kesopanan. Kemudian kamu tidak boleh meludah di sembarangan tempat. Kebiasaan siswa kita kan seperti itu, membuang sampah juga sembarangan. Padahal norma sudah kita pelajari, norma sudah kita buat di lingkungan sekolah. Kenapa masih ada siswa-siswi yang melakukan pelanggaran terhadap norma? Itu baik dari apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan mengakhiri materi kita, tapi sebelumnya apa yang kita pelajari tadi itu harus kamu terapkan di lingkungan sekolah kah, di lingkungan masyarakat, di rumah. Itu harus kamu taati setiap peraturan atau setiap norma yang berlaku dalam kehidupan kita. Baik norma agama, norma kesusilaan, kesopanan, norma hukum, itu harus kamu terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Sekarang untuk pertemuan berikutnya, kamu akan mempelajari perilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu pertemuan yang berikutnya ya. Nanti kamu baca-baca di LKS, kamu juga baca-baca di buku paket untuk persiapan pertemuan berikutnya. Dan Ibu akan akhiri. Selamat pagi. Pagi.